Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan ya dengan channel ini. Hari ini tanggal 24 September kawan ya, 24 September 2022 kita persiapan pengolahan lahan untuk penambahan tanaman pepaya. Ini sudah setengah jadi kawan ya, setengah jadi. Ini dicangkur secara manual kawan ya, dicangkur secara manual dan masih belum selesai kawan ya, yang sebelah sana belum selesai ya, tinggal sedikit kawan. Oke kawan, sebelum lanjut, apabila kawan-kawan semuanya menyukai channel ini, tolong di like, di share ke kawan-kawan semuanya, dan juga di subscribe kawan ya. Agar apa? Agar kita semua bisa saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, atau berbagi ilmu kawan ya di pertanian, terutama pertanian pepaya kawan ya, pepaya California, yang bagi saya tanaman ini cukup menghasilkan kawan ya, cukup menghasilkan, bisa kita panen rutin minggu sekali kawan ya, atau 5 hari sekali. Dan penanaman jika jumlah banyak itu juga akan menghasilkan cuan yang banyak kawan ya. Oke lanjut kawan ya, ini setelah lahan kita cangkok seperti ini kawan ya. Nah ini setelah selesai nanti kisaran 2 minggu kawan ya, 2 minggu setelah selesai untuk mengangkat pH nya ya, kita tabur kapur dolomit kawan ya, kita tabur kapur dolomit secukupnya di atas gulutan ini kawan ya, di atas gulutan. Mohon maaf ini dikarenakan lahannya di pegunungan kawan ya, jadi tidak bisa teratur seperti ini keadaannya ya, gulutannya tidak sama. Dan juga mohon maaf kepada kawan-kawan senior, mungkin lebih berpengalaman daripada saya. Nah, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ini cuma sekedar berbagi pengalaman kawan ya. Dan juga angin cukup kencang, apabila suara saya kurang jelas, sekali lagi minta maaf kawan ya. Oke lanjut, setelah itu kawan ya, setelah kita tabur kapur dolomit itu 1 minggu kemudian itu kita semprot bakteri kawan ya, dengan tujuan apa, sisa-sisa seperti itu kawan ya, seperti itu, sisa-sisa tanaman jagung, juga sisa-sisa dedaunan apapun, agar bisa terfermentasi, itu kita semprot bakteri kawan ya. Nah di sini untuk bakteri itu bisa menggunakan apa saja kawan ya, itu banyak di toko, banyak ada EM4, ada M21, juga ada Biotogro kawan ya. Nah, kalau saya biasanya memakai Tangguh kawan ya, Tangguh probiotik, itu produk dari NASA kawan ya. Itu saya biasanya pakai itu. Nah itu sisa-sisa
batang-batang jagung, daun jagung, dan sisa-sisa daun lainnya kawan ya, itu sengaja saya tidak buang, itu mau saya timbun langsung kawan ya, nantinya ditimbun tanah dan juga disemprot bakteri kawan ya. Kalau biasanya dibakar ya orang-orang, itu saya tidak buang, tidak bakar, tapi ditimbun di dalam tanah kawan ya. Habis itu kita semprot bakteri agar nantinya bisa terfermentasi dan juga menjadi pupuk kompos kawan ya, pupuk kompos alami yang sangat berguna untuk tanaman kita kawan ya. Nah seperti ini, lahan setengah jadi kawan ya. Nah ini untuk salurannya nanti diperdalam lagi. Dan untuk di pepaya kawan ya, di pepaya itu ancaman penyakit yang paling menakutkan kawan ya. Itu penyakit jamur kawan ya, kalau di pepaya itu bisa menyebabkan gagal panen. Nah untuk itu nanti kawan ya, nanti 1 minggu sebelum tanam itu biasanya bersamaan dengan penaburan kompos kawan ya. Nah, kompos di sini kita pakai pupuk kandang kawan ya, pupuk kandang kotoran kambing dan juga kotoran ayam telur. Itu sudah kita fermentasi kawan ya. Nah di sana kita campurkan jamur kawan ya. Cuma di sini jamurnya jamur baik yang kita harapkan nantinya bisa memakan jamur-jamur jahat, patogen-patogen jahat yang ada di lahan ini kawan ya. Dan untuk jamurnya nanti kawan ya, saya memakai natural glio kawan ya dari NASA. Dan mohon maaf ini bukan promosi kawan ya, ini sekedar berbagi pengalaman. Karena apa? Karena untuk penanaman sebelumnya itu untuk resiko jamurnya teramat sangat sedikit kawan ya, saya memakai glio. Nah untuk pupuk nanti kita tebar begitu saja kawan ya di atas bedengan ini. Baru nanti ditutup lagi dari ini kawan ya, saluran air nantinya diperdalam. Nah dibuat menutup pupuk komposnya kawan ya. Ini di MDPL sekitar 400 kawan ya, 400 MDPL. Cukup panas di sini. Mudah-mudahan cocok kita tanami pepaya kawan ya. Nah untuk penanaman dulu itu kita pakai sistem lubang kawan ya, kita lubang gitu dengan jarak 2 meter kali 3 meter. Nah kesininya sini sama sini 3 kawan ya dulunya. Nah kesalahannya 2. Nah sekarang juga kita buat yang sama, cuma kita rubah kawan ya, yang dulunya pakai lubang kawan ya. Nah ini di titik tanam dulu kita lubang 50 cm, 50 cm dan kedalaman sana 50 cm ya. Ini sekarang kita buat gundukan kawan ya. Karena apa? Karena untuk penanaman sebelumnya itu tahun kemarin itu kita uji coba pakai gundukan seperti ini kawan ya, di tempat pegunungan itu ternyata hasilnya lebih maksimal, lebih bagus. Nah makanya ini kita buat gundukan kawan ya, kita buat gundukan.
Kalau di tempat miring seperti ini kawan ya, di tempat pegunungan seperti ini, untuk pembuangan air itu memang lebih mudah kawan ya, karena menurun, tempatnya menurun. Nah, ke sini nanti airnya ke sini lebih mudah lari ke sini kawan ya. Cuma nanti akan cepat terkikis kawan ya biasanya. Jadi agak bekerja ekstra nanti kawan ya, menaikkan kikisan tanah itu dari saluran air dinaikkan ke atas ini kawan nantinya ya. Nah, untuk lahan saya kira sudah cukup kawan ya, untuk persiapan lahan sudah cukup. Nah, sekarang kalau lahan sudah maksimal, terus untuk bibit tentunya juga harus bagus juga kawan ya. Nah, untuk penyemaian bibit ini kisaran hampir 1 bulan kawan ya, ini masih di bedengan, masih di persemaian. Bibitnya kita pakai dari PT Agro Tunas Mandiri kawan ya. Itu saya beli dari Bogor. Banyak kawan ya merek-merek beredar di pasaran. Ada juga dari Agro Buah kawan ya, itu untuk penanaman sebelumnya juga sudah kita pakai. Ada juga dari Raja Speed, itu juga bagus kawan ya. Nah, ini untuk penanaman kali ini kita memakai dari CV Agro Tunas Mandiri kawan ya. Agro ke atas Mandiri kawan ya, mohon maaf. Dari Agro ke atas Mandiri. Kenapa kita memilih bibit yang bersertifikasi kawan ya? Ya diharapkan nantinya ketika suatu saat pepaya di pasaran itu banyak kawan ya, itu pepaya kita masih diterima baik di pasaran ya, karena kualitasnya baik. Nah, itu tujuan saya kawan ya. Sebenarnya banyak, itu bibit-bibit siap tanam itu banyak kawan ya, di pembibitan itu banyak sekarang. Cuma kita tidak mengetahui itu asal usulnya dari mana. Terlalu berisiko juga kawan ya. Sudah kita capek-capek tanam, dan kalau nantinya bagus tidak apa-apa kawan. Cuma kan kalau nanti pertumbuhannya kurang bagus dan begitu buah-buahnya juga sudah banyak yang berubah, itu kan sayang kawan nanti ya, kita sudah memaksimalkan lahannya. Ini penanaman rencana mau kita tanam bulan 10 kawan ya, bulan 10. Sebenarnya penanaman yang bagus, paling bagus kawan ya, itu bulan 7 kawan ya. Paling bagus di pertumbuhan juga di harganya nanti biasanya kawannya itu. Cuma berhubung di sini ketersediaan air kawannya itu sangat minim sekali, jadi kita tanam menjelang musim hujan kawannya. Menjelang musim hujan. Sebenarnya sudah saya siapkan tampungan air kawan ya. Cuma ya cuma bisa untuk bertahan hidup bibit gitu aja kawan ya. Untuk kecukupan air itu kurang kawan ya. Itu di sana kita siapkan tampungan air sederhana kawan ya, untuk menyiram ketika bibit sudah kita tanam nanti kawan ya.
Nah ini sisa-sisa kayunya yang kemarin ditebang kawan ya, belum dibersihkan semua. Ini dulunya banyak kayunya kawan ya. Nah, kita bersihkan, kita tebang agar sinar matahari bisa langsung, tidak ada naungan kawan ya. Dan ini rencana mau kita tembang sari sama cabai kawan ya, sama cabai sama tanaman porang. Nah, ini sudah lumayan bagus kawan ya tanahnya seperti ini. Sudah hampir siap ditanami kawan ya untuk tanahnya. Nah itu yang di ujung sana kawan ya, itu belum selesai, tinggal sedikit kawan. Dan tidak lupa apabila dari kawan-kawan semuanya ada cara yang lebih intensif, lebih bagus mengenai cara pengolahan lahan, mengenai penataan lahan, itu tolong ditulis di kolom komentar kawan ya, agar kita saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu demi kesuksesan kita semua kawan ya, utamanya di budidaya pepaya California ini. Dan sekali lagi, apabila kawan-kawan semuanya menyukai channel ini, tolong di like, share ke kawan-kawan semuanya, dan juga di subscribe kawan ya. Kiranya itu dulu kawan ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, salah apapun kawan ya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan juga, yang pasti selalu diberi kesuksesan kawan ya, dalam hal apapun. Oke kawan, sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.